Orang yang tidak pernah berzikir adalah orang yang sangat keras hatinya dan kuat dikuasai oleh setan, hawa nafsu dan dunia, cahaya api setan, fata morgana dunia dan karat hawa nafsu membaluti hatinya, sehingga tidak ada ingatannya kepada Allah SWT. Seruan, peringatan dan ayat-ayat Tuhan tidak diterima oleh hatinya. Beginilah kondisi orang Islam yang dijajah oleh sifat munafik. Orang yang masih memiliki kesadaran harus memaksakan dirinya untuk berzikir. Memaksakan diri mengingat Allah. Kenapa memaksa? Karena nafsu sangat tak mau jika diajak mengingat Allah. Sebagai kapasitas nafsu senangnya adalah yang disukai dan anak. Secara lahir jika dilakukan. Sekalipun hanya berzikir dengan lidah sedangkan hatinya masih lalai dengan berbagai ingatan yang selain Allah SWT. Pada tingkat pemaksaan diri ini, lidah menyebut nama Allah tetapi hati dan ingatan mungkin tertuju ke pekerjaan, harta, perempuan, hiburan, dan lain-lain. Juga selalu nafsu ingin hanya melakukan dizikir, hanya sekedar tercapainya tujuan kesenangan nafsu. Nafsu ingin dizikir kalau ada satu tujuan itu akan tercapai. Dan ketika melakukan dizikir, dan tujuan yang dituju tercapai maka nafsu lantas memilih untuk berhenti dizikir, atau kurang lagi ada kemauan untuk melakukan dizikir. Beginilah tingkat orang Islam biasa. Orang yang berada pada tingkat ini harus melanjutkan zikirnya karena jika dia tidak berzikir dia kan lebih mudah hanyut di dalam kelalaian. Tanpa ucapan zikir setan akan lebih mudah memancarkan gambar-gambar tipuan ke cermin hatinya dan dunia akan lebih kuat menutupinya. Zikir pada tingkat ini berperan sebagai juru ingat. Sebutan lidah menjadi sahabat yang mengingatkan hati yang lalai. Terjadilah tabrakan di antara energi zikir dengan energi setan yang menutupi hati. Energi setan akan mencoba untuk mencegah energi zikir dari memasuki hati. Aksi setan itu membuat orang yang ingin berzikir itu menjadi malas dan mengantuk. Oleh yang demikian perlu dilakukan mujahadah, memerangi setan yang mencegah lidah dari berzikir itu. Zikir yang dilakukan dengan sungguh-sungguh akan berhasil melewati benteng yang didirikan oleh setan. Energi zikir yang berhasil memasuki hati akan bertindak sebagai pencuci, menyucikan karat-karat yang ada pada dinding hati. Pada tahap awal zikir masuk ke dalam hati sebagai nama-nama dan sifat-sifat Tuhan yang diucapkan. Apabila karat pada dinding hati sudah berkurang, ucapan dizikir akan disertai oleh rasa kelezatan. Hati yang sudah merasakan nikmat zikir itu tidak perlu kepada paksaan lagi. Lidah tidak perlu lagi berzikir. Zikir sudah hidup dalam hati secara diam, jelira dan melezatkan. Perhatian tidak hanya kepada nama-nama dan sifat-sifat yang diingatkan, bahkan ia lebih tertuju kepada yang punya nama dan sifat. Inilah posisi orang yang beriman, Sang Kiai.